Film kali ini bercerita tentang seorang asasin bayaran yang mempunyai kemampuan sangat luar biasa. Hanya dengan satu peluru, beliau mampu membuat beberapa orang kepayahan. Kecepatan, ketepatan dan keteladanan adalah sebuah ciri khas dari asasin ini. Sekilas, aktor ini mirip hero Mobile Legends yaitu Granger. Mungkin perbedaannya ada pada senjata, di mana Granger memiliki senjata yang dibawa pada sebuah koper dan mungkin, di dalamnya ada senjata yang berbentuk gitar. Bayar dulu nasinya, Bang. Sebelum lanjut ke video, bagi yang sudah like dan subscribe Oh My Film, saya ucapkan terima kasih banyak atas semua dukungannya. Dan saya doakan, semoga sobat semua selalu diberi kesehatan dan panjang umur. Di kota Jepang, terjadi sebuah pertemuan di markas Yakuza Todo antara klan Yakuza dan kerabat kelompok mereka dari Rusia. Pimpinan Yakuza ini memberikan jamuan dan mengajak semua orang bersulang untuk kesepakatan kerja sama. Tiba-tiba dua orang di luar terjatuh. Di sebelah markas Yakuza Todo, seorang gadis bernama Satoyoko duduk dengan seorang pria hidung belang yang mengganggunya. Yoko melanjutkan minum dengan pria ini bergelas-gelas dan pria ini berharap agar Yoko bisa tumbang. Namun nampaknya pria ini malah kepayahan dan mabuk duluan, hingga ia dipermainkan oleh Yoko. Sementara itu, pimpinan Yakuza menyerahkan sebuah hadiah untuk pimpinan kelompok sekutunya berupa katana dan menyuruhnya untuk mencobanya. Tiba-tiba dia terkena ledakan pistol dan terjatuh. Satu demi satu orang-orang berjatuhan dan sebagian mencoba menyelamatkan pimpinannya. Asasin ini menggunakan topeng kain warna hitam yang kurang rapi. Namun saat beraksi, tak ada peluru yang terbuang sia-sia dan bahkan, satu peluru bisa menghabisi beberapa orang. Secara tak sengaja, salah satu ponsel merekam semua kejadian tersebut. Orang ini sangat cepat dan skill bersenjatanya pun sangat terintegrasi. Setiap peluru mengarah ke bagian vital dan pemimpin Yakuza Todo pun dibuat meninggal, namun asasin ini tak menghabisi istrinya. Ternyata Yoko adalah adik dari asasin yang bernama Sato Akira. Setelah beres, mereka pun meninggalkan tempat ini. Akira adalah orang yang aneh. Dia sangat suka acara komedi yang dibawakan oleh komedian Jamal Tapioka di TV. Hal ini membuat Yoko heran, karena Jamal Tapioka ini tak ada lucu-lucunya. Setiap selesai menjalankan misi, Akira membuang selongsong peluru di pelabuhan dan mungkin sudah tak terhitung jumlahnya. Kemudian Akira dan Yoko sudah duduk dengan seseorang yang mereka panggil bos sekaligus master yang telah melatih mereka berdua. Bos memberi perintah untuk sementara waktu, mereka harus cuti dan bersembunyi selama 1 tahun. Bos memberikan 2 ID palsu untuk digunakan. Kemudian menyuruh mereka pergi ke Osaka untuk bertemu pimpinan Maguro yang menjadi kenalan bos yang akan membantu mereka berdua. Dia sudah mengatur semuanya dan selama 1 tahun, Akira dan Yoko harus menjalani hidup seperti orang biasa. Agar tak bosan, bosnya memberikan burung tikukur untuk peliharaan Akira. Bosnya memberi peringatan, jika mereka mencabut nyawa seseorang selama cuti, maka dia sendiri yang akan mengejar dan menghabisi mereka. Di tempat geng Yakuza, 2 orang asasin bayaran sampai di sana. Mereka hanya menemukan mayat-mayat bergelimpangan. Salah satu dari mereka sangat yakin, jika pelakunya adalah Fable. Namun Mukai merasa jika Fable hanyalah lelucon dan dongeng belaka. Wanita pimpinan Yakuza keluar dan dihabisi Hodi. Kemudian Hodi mengajak rekannya untuk mencari Fable dan beranggapan jika mereka berdua mengalahkannya, maka mereka juga akan menjadi legenda dan terkenal. Akira mulai mengemasi barang-barangnya dan mereka pun pergi untuk menjalankan nasihat dari bosnya. Di dalam perjalanan, Yoko bertanya apa Akira bisa bahasa Jepang. Dengan sedikit gerakan aneh, tiba-tiba Akira langsung bisa berbahasa Inggris. Di perusahaan keuangan Maguro, semua orang langsung berdiri menyambut direktur yang bernama Ebihara Takeshi. Sebenarnya mereka adalah gangster yang berkedok sebagai perusahaan rentenir. Pemimpin tertinggi kelompok mereka yang bernama Hamada Takeshi sudah mendengar bahwa dia ditugasi untuk membantu seorang asasin bernama Fable. Mereka bingung karena harus membantu orang yang sangat berbahaya. Namun Hamada menjawab jika mereka tak punya pilihan lain karena pria di belakang Fable lebih berbahaya dan pernah membantu kelompoknya. Mereka pun akan mencarikan tempat tinggal untuknya. Hamada mengingatkan bahwa mereka harus merahasiakan tentang hal ini dari seluruh anggotanya. Takeshi merasa waktunya kurang tepat karena ada pembuat onar yang akan bebas dari penjara. Orang ini bernama Kojima dan akan bebas dari penjara. Kojima adalah keponakan pimpinan Hamada, seorang gangster yang selalu kepayahan dan hanya mengandalkan pengaruh kelompok Maguro untuk berbuat onar di Osaka. Akira dan Yoko sampai di tempat kelompok Maguro. Hamada nampak ragu setelah melihat penampilan Akira dan Yoko. Lalu mereka pun meminta bukti apakah dia benar-benar Akira Sato si legendaris The Fable.
Mereka pun ingin mengujinya. Akira pun menunjukkan skillnya. Ternyata Takeshi menyimpan pistol di bajunya dan Direktur Hamada pun ternyata membawa pistol. Kedua orang ini kagum bagaimana dia bisa tahu. Akira pun menjawab bahwa dia bisa mencium bau senjata dari jarak jauh. Mereka akhirnya diantar ke tempat yang telah dipersiapkan dan lengkap dengan perabotan. Pria bernama Kuro menyambut Takeshi, kemudian Takeshi meminta Kuro untuk melakukan sesuatu. Di tempat ini, Akira dan Yoko bertekad akan mencoba menjalani hidup normal dan menjadi pribadi yang baik seperti orang-orang pada umumnya. Saat pulang dari suatu tempat, Akira dan Yoko dihampiri dua preman. Melihat gelagat tidak baik, lantas Akira menyuruh adiknya yaitu Yoko agar pulang duluan saja. Kedua preman ini dengan sombong ingin menghajar Akira. Namun kali ini Akira benar-benar membiarkan dirinya dihajar dan berakting lemah dan kesakitan. Tapi sebenarnya, dengan kepalanya dia mematahkan jari kedua tangan preman tersebut. Bahkan Akira berpura-pura akting menangis kesakitan dan meminta ampun agar terlihat seperti orang normal biasa. Kedua preman ini pun pergi dari tempat tersebut. Tiba-tiba seorang gadis menawarkan sapu tangannya untuk membersihkan luka di hidung Akira. Namun Akira menolak dan gadis ini pun berlalu pergi. Ternyata, semua ini adalah rencana Kuro atas perintah Takeshi. Kedua preman ini pura-pura tangguh karena telah menghajar Akira. Padahal, jari tangan mereka patah. Kemudian Kuro melapor ke bosnya bahwa mereka telah menghajar Akira. Takeshi heran, kenapa Akira tak melawan? Apakah dia benar-benar febel atau orang biasa? Kedua asasin bayaran Hodi dan Mukai menyerang sebuah markas. Mereka menghabisi semua orang di sana. Hodi menahan salah satu dari mereka karena memiliki rekaman febel saat di markas Yakuza. Orang ini pun mengaku jika mereka hanya membersihkan mayat dan tak sengaja menemukan HP yang berisi febel itu di sana. Setelah mendapatkan rekaman tersebut, Hodi menghabisi orang ini. Hodi melihat rekaman itu dan menyaksikan betapa ganasnya febel saat beraksi. Kegiatan sehari-hari Akira yaitu menyaksikan komedian favoritnya Jamal Tapioka di TV dan membuatnya kembali tertawa aneh. Takeshi datang ke apartemen dan menyaksikan Akira berolahraga. Kemudian dia mengajak Akira untuk pergi ke suatu tempat dengan mobilnya. Takeshi fan Akira tiba di sebuah gudang. Di sana sudah ada Kuro dan orang lain. Takeshi mengatakan jika orang itu adalah bekas anggotanya dan seorang pegulat. Dia telah melakukan penyerangan juga perampokan dan Takeshi sangat ingin menghabisi orang ini. Takeshi menyuruh Akira, namun Akira menolak karena bosnya melarang membunuh di Osaka. Takeshi mengancam jika dia masih ingin tinggal di tempatnya, maka dia harus melakukan ini. Kemudian Akira memasang topeng kainnya. Takeshi berkata jika febel bisa menghabisi siapa saja hanya dalam 6 detik. Akira pun mulai menyerang dan mengalahkan orang ini hanya dalam 3 detik. Takeshi dan Kuro menodongkan senjata karena Akira tak menghabisinya. Dengan cepat Akira merebut senjata Kuro. Takeshi marah karena Akira tak menghabisi orang ini. Akira meletakkan senjata dan memohon agar diizinkan tinggal di sini tanpa menyakiti siapapun. Ternyata, itu adalah ujian dari Ekibara Takeshi karena ingin membuktikan bahwa Akira benar-benar ingin tinggal dengan damai di Osaka dan memastikan orang berbahaya ini tak akan mengganggu selama di kota ini. Takeshi menghabisi orang itu dan berkata kepada Kuro bahwa Akira akan tinggal di Osaka dan jangan ada yang mengganggunya. Mereka melanjutkan makan di kedai steak. Takeshi mengatakan jika minggu depan ada anggota mereka yang merupakan keponakan bos akan keluar dari penjara. Dia pun menganggap orang ini seperti adiknya. Takeshi ingin memastikan jika orang ini mengganggu Akira, Akira tak akan menyentuhnya. Seorang pria sedang berjalan sambil menelepon, tiba-tiba dia ditusuk orang bersepeda. Ternyata ini adalah ulah Kojima yang menagih hutang. Ia pun meminta maaf kepada Kojima dan akan membayar hutangnya. Kojima tertarik dengan majalah Dewasi di mejanya dan ternyata gadis ini bernama Misaki yang menolong Akira malam lalu. Kojima tak mau tahu dan ingin hutang itu lunas hari ini. Orang ini meminta ampun namun Kojima tetap menembaknya. Di perjalanan pulang, Takeshi dan Akira melihat gadis yang membantunya semalam. Ternyata Takeshi mengenal gadis yang bernama Shimizu Misaki. Gadis ini bekerja siang malam untuk ibunya yang sakit. Namun Takeshi memastikan jika gadis itu tak cocok untuk orang sepertinya. Takeshi juga menyuruh Akira untuk bekerja seperti orang normal. Akira mengikuti saran Takeshi dan mulai melamar ke toko-toko di dekat rumahnya. Dengan kepribadiannya yang aneh, orang-orang menolak Akira. Bahkan mereka mentertawakan hobi Akira yang selalu menonton Jamal Tapioka. Secara tak sengaja, Akira bertemu dengan Misaki yang mengingat ketika Akira menangis karena dipukuli kemarin. Akira pun membenarkannya. Akira ingin menuju toko bunga untuk melamar pekerjaan dan kebetulan Misaki tahu tempatnya. Saat Misaki mengetahui Akira punya pengalaman mengirimkan barang, ia pun berkata mungkin Akira bisa bekerja di tempatnya.
Di sebuah tempat pembuangan sampah, disinilah kelompok gangster Maguro membuang korban dan musuhnya. Pria yang bernama Sunagawa ini adalah pengelola dan menjadi salah satu petinggi kelompok Maguro. Anak buahnya melapor bahwa Kojima sudah bebas. Sunagawa menjadi petinggi karena menggantikan Kojima yang masuk penjara. Dia sangat membenci Kojima karena suka membuat onar dan bertindak seenaknya. Mereka pun akan menyusun rencana untuk menyingkirkan Kojima. Sunagawa pun berniat akan menghabisi Takeshi dan Hamada yang menjadi pemimpin kelompok Maguro. Dia akan mengambil alih perusahaan tersebut. Namun salah satu anak buahnya memberi info bahwa Takeshi dan Hamada dilindungi oleh asasin bayaran yang legendaris. Sunagawa pun menjadi berpikir ulang untuk melakukan hal tersebut. Di tempat ini, Misaki bekerja menjadi desainer freelance kecil-kecilan. Pimpinannya yang bernama Matsu tertawa saat membaca CV milik Akira. Ternyata beliau juga menyukai Jamal Tapioka. Akira pun langsung diterima bekerja menjadi kurir pengiriman barang. Sementara itu bos Hamada dan Takeshi sangat senang dan menyambut Kojima yang telah bebas dari penjara selama 8 tahun. Kemudian Kojima bertemu saingan lamanya yaitu Sunagawa dan tentu saja kedua orang ini bertengkar. Kojima mengancam agar Sunagawa hati-hati dengan posisinya sekarang. Suasana langsung memanas namun Takeshi menyuruh mereka berhenti kemudian bekerja kembali. Akira memulai tugas hariannya mengantar seluruh cetakan desain menggunakan sepeda Matsu. Setelah itu, Matsu mengajak seluruh karwannya untuk menyambut Akira dan mengadakan pesta kecil-kecilan di sebuah kedai. Pria yang berkacamata bernama Saito, secara diam-diam merekam paha Misaki. Akira yang melihatnya, dia menjatuhkan kamera itu di sana. Akira juga tahu Misaki bekerja serabutan pada malam harinya untuk mencari uang tambahan untuk pengobatan Ibuni. Saat kecil, Akira dibiarkan bertahan hidup di hutan. Dia hanya bisa memakan serangga dan tumbuhan. Dia memang sengaja ditinggalkan di hutan oleh masternya agar mencari jalan pulang sendiri. Suatu hari bosnya menangkap pengkhianat organisasi kemudian menyuruh Akira mengawasi dengan pistolnya. Tapi orang yang terikat ini diam-diam membuka ikatannya. Kemudian memperdaya Akira dan merebut pistolnya. Akira pun mengambil langkah cepat dan terbebas dari keadaan tersebut. Akira pergi keluar dan berkunjung ke rumah Takeshi. Di sanalah dia bertemu dengan Kojima yang langsung mengancamnya. Akira memperkenalkan dirinya tapi Kojima tetap mengancamnya. Saat Kojima memanggil Takeshi ke dalam, Takeshi sudah pingsan di kamar mandi. Akira segera memberikan pertolongan pertama dan ternyata Pak Takeshi terkena serangan jantung lalu dilarikan ke rumah sakit. Saat dia sadar, Kojima bertanya tentang Akira dan berpendapat jika ia sangat berbeda. Namun Takeshi menjawab bahwa dia hanya orang biasa dan kerabat jauhnya. Takeshi memperingatkan agar Kojima tak macam-macam dan mencari masalah dengan Sunagawa dan tunggu dia keluar dari rumah sakit. Kojima pun berjanji bahwa dia tak akan berbuat onar dan akan mencari pekerjaan yang lebih baik. Esok harinya Misaki sedang bingung membuat karakter gambar untuk kliennya dan meminta Akira untuk membantunya. Ternyata Akira sangat ahli membuat ilustrasi dan karakter lucu. Lalu Misaki memberikan usulan ke bosnya agar Akira bisa menjadi tukang ilustrasi. Bos Matsu pun sangat senang dan akan menaikkan upah Akira. Ternyata Kojima tak mendengarkan nasihat Mang Takeshi. Dia berniat menjalankan bisnis Germon dan targetnya ternyata Misaki. Dia sudah menyelidiki latar belakang gadis ini dan dulu, Misaki pernah berfoto untuk sebuah majalah. Kojima akan mencarikan klien kelas atas untuknya dan dia bisa membayar pengobatan ibunya. Misaki menolaknya namun Kojima mengancam dan akan memberitahu ke semua orang jika dulu Misaki pernah menjadi model majalah Dewasi. Hal ini membuat Misaki akan diberhentikan dari semua pekerjaannya. Kuro memberi laporan ke bosnya bahwa Kojima melanggar perintahnya mencoba menjadi Germon dan mencari korban para gadis. Saat di bar, Yoko tak sengaja melihat Hoodi dan Mukai kemudian menggodanya. Gadis ini curiga jika laki-laki ini bukan orang biasa, karena baunya sama seperti bau ayam. Ternyata Hoodi dan Mukai pergi ke Osaka karena disewa oleh Sunagawa. Sunagawa menyatakan niatnya akan mengambil alih organisasi Maguro. Namun ada info dari anak buahnya bahwa bosnya memiliki asasin bayaran yang hebat. Hoodi tentu tertarik dan mungkin saja orang itu adalah Febel. Kojima pun memulai rencananya dan menyerang menir tempat Masaki bekerja malam. Misaki pun tahu jika ini adalah ulah Kojiman. Misaki tetap tak akan melakukan pekerjaan itu namun Kojima berkata bahwa dia akan menunggu Misaki berubah pikiran. Misaki sangat dilema karena berurusan dengan gangster yang berbahaya. Bahkan Kojima mengirim foto-foto ibunya mungkin Misaki harus bekerja dengannya secepatnya. Keesokan hari Misaki masuk kantor dengan muka yang cemas. Saat bosnya bertanya tentang keadaan,
Misaki tetap berpura-pura ceria. Gambar ilustrasi yang dibuat oleh Akira sangat bagus dan mereka akan memakainya kembali. Saito kembali berulah, dia meletakkan kamera pengintai di mana-mana namun kamera itu ketahuan oleh Akira. Misaki pun berterima kasih pada Akira karena gambar-gambar yang dibuatnya sangat membantunya. Misaki mentraktir Akira untuk makan malam sepulang kantor. Saat di sana, Akira pun bingung dengan cara makan yang benar. Misaki terharu ketika mendengar cerita Akira saat masih kecil. Kadal pun akan ia makan karena untuk bertahan hidup di hutan. Bahkan dia tak tahu apa yang boleh dimakan atau tidak. Melihat wajah Misaki kelihatan bersedih, Akira pun menanyakannya. Namun Misaki tak bisa terus terang pada Akira. Saat pulang, Akira berjanji jika nanti dia gajian, dia akan mentraktirnya. Dia akan membuat ilustrasi baru lagi untuk memudahkan pekerjaannya Misaki. Di sini, Akira tak tahu jika Misaki menghadapi masalah berat. Di rumah, Kojima sudah menunggunya. Dia segera menyeret Misaki dan rencananya akan membuat foto-foto untuk menjualnya ke orang-orang kaya. Kojima memberinya kontrak selama 1 tahun. Tiba-tiba seseorang datang kemudian menyerangnya. Akira yang berada di rumah, ia pun ditemui oleh Direktur Takeshi yang memaksakan diri keluar dari rumah sakit. Dia sangat mengkhawatirkan Kojima karena Kojima tak menjawab teleponnya. Dia ingin Akira memeriksa apartemen Kojima, namun Akira menolaknya. Takeshi memohon dan akan memberikan mobilnya untuk Akira. Akira pun terpaksa menyetujuinya. Setelah sampai di apartemen Kojima, Akira memeriksa tempat itu. Dengan instingnya yang tajam, dia mengetahui apa yang terjadi di sana. Kojima dihajar oleh Mukai dan Hodi. Mereka juga membawa Misaki yang ada di sana. Akira menemukan majalah lama dan kini, Akira tahu tentang masa lalu Misaki. Hal ini membuatnya marah. Kemudian Akira memberitahu Takeshi jika Kojima telah diculik. Mereka membawa Kojima ke sebuah pabrik tua pengolahan sampah. Dan ternyata, Sunagawa menjadi dalang semua ini. Kojima memang sudah lama menjadi duri buat Sunagawa. Dia juga sangat kesal dengannya. Di tempat tersebut, mereka mulai menghajar Kojima. Sunagawa berkata jika tak akan ada orang yang akan menyelamatkan Kojima. Dengan berani, Kojima mengatakan bahwa asasin bayaran Takeshi akan menolongnya. Hodi dan Mukai penasaran dan menunjukkan foto Fable. Kojima yang belum pernah melihatnya, dia pun berakting dan mengatakan memang benar itu asasinnya. Hodi dan Mukai sangat bersemangat karena akan melawan sang legenda Fable. Saat di rumah, Akira bingung dan masih belum memutuskan untuk bertindak karena masih ragu masternya akan marah. Akira mempunyai ide dan akan memodifikasi pistolnya agar meleset dan tak mencabut nyawa orang-orang. Yoko juga datang ke bawah melihat apa yang akan dilakukan kakaknya. Dia pun mengingatkan jika dia menghabisi nyawa orang, maka bos akan marah. Akira mengatakan akan menyelamatkan Misaki karena dia sudah baik padanya. Akhirnya Yoko juga membantu dan dia pun ikut untuk mengawasi Akira. Mereka pun memodifikasi senjata dan peluru agar tak menghabisi lawannya. Sementara, si bos mendatangi Ebihara Takeshi di rumah sakit. Takeshi dalam keadaan sudah terikat di ranjang. Takeshi mulai ketakutan karena pria inilah yang sangat ditakuti mereka. Bos marah karena Takeshi melibatkan Akira dalam urusannya. Jika Akira sampai membunuh dan menghabisi orang, maka dia selanjutnya dan seluruh organisasi Maguro akan dia hancurkan. Takeshi sangat ketakutan. Saat dia melihat lagi, orang ini sudah menghilang. Bos sangat kesal karena dia hanya ingin Akira merasakan hidup normal, agar bisa lebih mudah berkomunikasi dengan orang biasa. Akira sudah selesai memodifikasi pistol dan pelurunya. Sekarang semua peluru itu tak berbahaya dan akan meleset dari titik vital. Mereka pun sampai di pabrik tua itu. Kuro sudah menunggu di sana dan menjelaskan, jika ini adalah tempat pembuangan sampah yang dikelola Sunagawa. Di atas, anak buah Sunagawa akan melakukan sesuatu pada Misaki. Dengan skillnya, Akira sudah memanjat dinding dengan cepat. Hodi dan Mukai yang memantau CCTV semalaman, sangat senang akhirnya Fable muncul. Kini Akira sudah di belakang dan menghajar orang ini. Misaki terlihat sangat ketakutan. Yoko menyuruh Akira agar membuat tertawa Misaki dengan lelucon. Namun tingkah konyol Akira malah membuat gadis ini makin ketakutan. Kemudian Akira merusak semua CCTV dan menyuruh Misaki untuk mengikuti lalu menyembunyikannya di sudut pabrik. Dia harus menunggu di sini sampai Akira kembali. Misaki merasa itu adalah suara orang yang dikenalnya yaitu suara Akira. Sementara itu Kojima ditinggalkan sendirian di posisi yang berbahaya dan dia bisa jatuh kapan saja. Kojima sebenarnya hanya menjadi umpan. Semua anak buah Sunagawa mengelilingi tempat itu dan bersiap untuk menembak Fable. Hoodi pun naik ke atas dan berbicara selamat datang Fable, dia sudah lama mencari dan akan menghabisinya untuk menjadi legenda. Akira pun datang dan dihujani tembakan namun dia berlindung di balik pintu besi.
Saat semua orang kehabisan peluru, Fable pun beraksi dengan skillnya yang luar biasa. Akira pun mampu menyelamatkan Kojima yang sudah terjatuh dan menariknya ke dalam gedung. Akira mengatakan, jika Kojima masih mau hidup, ia harus mengikuti perintahnya. Sunagawa yang berada di depan CCTV, ia pun memberi perintah ke anggotanya untuk mencari dan mengejar Akira. Misaki mulai bergerak keluar dari persembunyiannya. Akira dan Kojima tak jauh dari sana. Saat bersembunyi, Kojima malah menjatuhkan besi dan membuat mereka ketahuan. Satu demi satu musuh dijatuhkan oleh Akira. Di sini, Kojima menjadi percaya diri dan sombong karena dilindungi asasin legendaris yaitu Fable. Akira pun langsung menarik dan memarahinya. Akira sempat akan menghabisi orang namun teringat perintah bosnya. Dia pun mengurungkannya dan hal ini malah membuatnya terluka. Dia hanya bisa membuat orang-orang ini pingsan. Mereka terlalu ramai membuat Akira kesulitan. Kojima berhasil lolos ke atas dan Akira menyusulnya. Dia pun kembali menyeret Kojima. Misaki ketahuan dan dikejar oleh Mukai. Sunagawa dan Kojima terlibat baku hantam. Karena baku hantam itu tanpa senjata, Akira pun membiarkannya. Orang ini bertanding dengan emosi tinggi karena saling membenci dan akhirnya, Kojima dikalahkan Sunagawa. Saat Sunagawa akan menembak, pistol itu terlepas dan saat Kojima ingin menghabisi Sunagawa, dia malah pingsan karena kehabisan tenaga. Sementara itu Misaki terpojok oleh Mukai yang akan menembaknya. Orang ini tertawa gembira melihat Misaki dalam bahaya. Akira sudah mendekati Mukai namun dia disergap oleh Hodi. Mukai yang sedang tertawa, kemudian dihentikan oleh Yoko. Mukai mengingat gadis ini saat di bar kemarin. Mukai tak menduga jika Yoko juga sama berbahaya dengan kakaknya. Misaki berusaha berpegangan dan hampir terjatuh. Saat melawan Hodi, Akira terdesak karena pistolnya jatuh dan dalam kesulitan. Apalagi tangannya juga terluka parah. Melihat keadaan Misaki yang sangat berbahaya, Hodi muncul dan mereka saling menembak dari jarak dekat. Hodi pun dikalahkan oleh Akira dan dia segera bergerak cepat lalu menyelamatkan Misaki. Misaki pingsan dan akhirnya semuanya selesai. Misaki sadar dari pingsannya dan sudah berada di mobil. Dia kaget ada orang bertopeng tadi di sebelahnya. Orang ini membuka topeng, ternyata itu Kuro yang menyamar menjadi The Fable yang disuruh Akira. Misaki turun dan sudah berada di komplek perumahannya. Dia tak jadi pulang ke rumah namun dia datang ke apartemen Akira dan Yoko. Misaki tahu Akira lah yang menyelamatkannya. Dia pun ingin mengatakan terima kasih namun nampak bingung untuk mengucapkannya. Akira memberikan ilustrasi gambar yang sudah dibuatnya dan itu adalah karakter dirinya. Misaki sangat terharu dan berhutang nyawa pada kedua saudara ini. Misaki menangis bahagia. Namun Akira sangat bingung tak tahu harus bersikap bagaimana. Kojima ternyata sudah di bagasi mobil. Direktur Takeshi mengeluarkannya dan dia berbicara berdua dengan Kojima. Kojima meminta maaf karena telah melanggar perintahnya. Takeshi berkata dia telah lama mendukungnya tapi dia selalu membuat ulah. Kojima menangis memohon diberi kesempatan lagi namun Takeshi menembaknya karena Kojima sulit untuk diatur dan harus dibinasakan. Yoko melihat Misaki yang tertidur pulas dan berpikir, menjadi orang biasa adalah hal yang baik. Takeshi bertanya pada Akira apakah dia yakin di pertarungan tadi dia tak mencabut nyawa orang, namun Akira tak menjawabnya. Ternyata semua orang di sana semuanya selamat. Mukai sadar dan membangunkan Hodi. Dia tak menyangka jika Fable mengampuninya dan mereka berdua tertawa gembira. Hodi bersumpah jika lain kali, dia akan menghabisi Fable. Tiba-tiba si bos sudah di sana dan menghabisi kedua asasin ini. Dia mengambil HP yang menjadi sumber masalah. Sebenarnya si bos ini mengawasi semua pertarungan tadi. Sementara itu, Takeshi dengan Sunagawa yang selamat, ia menunjukkan foto Kojima dan jika dia kembali berulah, maka nasibnya akan sama dengan Kojima. Di perusahaan desain Octopus, Saito yang baru datang ke kantor, ia melihat ada foto dia sedang memasang kamera. Dan di sana ada tulisan peringatan. Misaki kembali bekerja seperti biasa dan dia sangat bahagia ketika menerima pesan dari Akira yang mengatakan akan mentraktirnya saat gajian. Ebihara Takeshi melapor ke pimpinan Hamada dan meminta maaf jika dia tak bisa lagi menjaga Kojima. Akira Sato kembali melanjutkan kehidupan damainya di Osaka.